Selain karena kedekatan wilayah, kerjasama regional mempunyai faktor-faktor pendorong seperti berdasarkan kesamaan kondisi wilayah, mempunyai kepentingan yang sama, persamaan latar belakang sejarah, kebutuhan sumber daya alam dan pemasaran hasil produksi. Hai, apakah kids pernah bekerja sama dengan teman sekelas lainnya? Misalnya mengerjakan tugas sekolah yang harus kita selesaikan secara berkelompok. Dengan kerjasama, kita jadi lebih mudah mencapai tujuan dan pekerjaan semakin ringan. Dalam kehidupan bernegara, kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya loh. Istilahnya merupakan kerjasama internasional, yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini ada dalam berbagai bidang, seperti keamanan, politik, ekonomi, hingga pendidikan. Apa saja kerjasama internasional ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini juga menggambarkan hubungan timbal balik, sehingga kedua negara tersebut sama-sama terlibat dalam proses bekerja untuk mencapai keinginan dalam bidang ekonomi, politik, atau keamanan. Keuntungan dan kerugian pun ditanggung bersama, serta mempunyai 3 motif penting, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Saat ini, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral artinya kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Kerjasama ini enggak terbatas oleh satu kawasan atau bisa beda kawasan. Terdapat 2 jenis anggota dalam kerjasama multilateral, yaitu anggota utama dan aktif. Contoh kerjasama multilateral, United Nations atau UN, atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang berdekatan. Selain karena kedekatan wilayah, kerjasama regional mempunyai faktor-faktor pendorong seperti berdasarkan kesamaan kondisi wilayah, mempunyai kepentingan yang sama, persamaan latar belakang sejarah, kebutuhan sumber daya alam dan pemasaran hasil produksi. Tujuan dari kerjasama ini biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contohnya ASEAN, Organisasi Kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah 3 bentuk kerjasama internasional berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu 4 unsur-unsur negara. Hai kids, siapa yang tahu 4 unsur-unsur negara? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Hingga saat ini terdapat 195 negara di dunia yang telah diakui secara resmi dan memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Apa saja unsur-unsur negara itu? Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas. Selain itu, setiap hak-haknya ditentukan dengan undang-undang. Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini berguna untuk penyelenggaraan pemerintah. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki daratan dan laut. Rakyat Indonesia terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang. Misalnya, di bidang pendidikan, hukum, politik, dan sebagainya. Selain itu, setiap warga negara memilih hak untuk memilih wakil rakyat, pemerintah yang berdaulat.
Pemerintah di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintahan juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintah negara. Pengakuan dari negara lain. Setiap negara membutuhkan pengakuan dari negara lain, yang berarti bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Selain itu, Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Berdasarkan website kemendikbud.go.id, pengakuan negara lain terbagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya atau sesuatu pemerintahan. Sedangkan de jure merupakan pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Nah, kids, itulah 4 unsur-unsur negara dan penjelasannya berdasarkan beberapa sumber. Jangan lupa dan untuk kita ingat selalu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!